Yang pertama adalah toleransi dan juga moderasi. Nah, apa sih toleransi itu? Toleransi merupakan sikap saling menghargai, sikap saling menghormati perbedaan yang ada di sekitar kita. Toleransi ini penting sekali untuk dimiliki oleh setiap orang. Mengapa? Karena sikap toleransi adalah salah satu hal yang dapat mencegah terjadinya perpecahan dan juga permusuhan. Dikarenakan kebanyakan konflik itu muncul akibat adanya perbedaan. Lalu contoh dari toleransi ini ada berbagai macam. Misalnya toleransi beragama. Ketika kita memiliki teman yang berbeda keyakinan, kita itu tidak boleh memandang bahwa keyakinan kita itu paling benar dan keyakinan teman kita itu adalah salah. Kita itu harus mau untuk menghormati dan juga menghargai keyakinan teman kita tersebut. Apalagi kita itu tinggal di Indonesia yang mengakui adanya 6 agama resmi, sehingga agama kita dan juga agama teman kita itu memiliki kedudukan yang sama di mata negara. Nah, itu mengenai toleransi. Ada juga contoh toleransi yang lain adalah toleransi budaya. Seperti misalnya kita ini kan tinggal di Indonesia yang memiliki masyarakat yang sangat beragam, mulai dari Sabang sampai Merauke memiliki ciri khas dan keunikan masing-masing. Dan juga memiliki perbedaan-perbedaan yang signifikan. Misalnya ada perbedaan budaya, contohnya perbedaan bahasa, tarian, ada perbedaan adat istiadat, perbedaan cara berperilaku, cara hidup. Nah, kita itu harus memandang perbedaan tersebut sebagai keunikan dan ciri khas yang dimiliki oleh bangsa kita. Dan kita itu harusnya bangga dan mau untuk melestarikan perbedaan-perbedaan tersebut. Bukannya mau menjadikan perbedaan ini sebagai indikator perpecahan di antara kita. Lalu ada toleransi dalam pergaulan. Seperti yang sering kita temui adalah ketika kita itu memiliki perbedaan pendapat dengan teman kita, itu kita sama sekali tidak boleh untuk memaksakan kehendak kita kepada teman kita. Kita tidak boleh memandang bahwa pendapat kita itu paling benar daripada pendapat teman kita. Kita itu harusnya mau untuk memahami, menghargai, dan juga mau untuk mengerti pendapat teman kita juga. Siapa tahu nantinya pendapat teman kita itu lebih baik daripada pendapat kita. Nah, itulah mengenai toleransi. Lalu ada moderasi. Moderasi ini memiliki arti jalan tengah. Seseorang memiliki sikap moderasi itu tidak berpihak kepada siapapun dan juga apapun. Istilahnya dia tidak condong ke kanan maupun condong ke kiri. Ketika kita membahas mengenai moderasi, itu yang sering kali muncul adalah tentang moderasi beragama. Jadi apa sih moderasi beragama itu? Moderasi beragama ini merupakan suatu cara sikap, cara perilaku yang mengedepankan keseimbangan di tengah keberagaman beragama. Jadi ketika kita memiliki keyakinan, kita itu istilahnya tidak terlalu ekstrim, tidak terlalu fanatik dengan keyakinan kita sendiri. Sehingga kita itu masih mau untuk menghormati, menghargai keyakinan-keyakinan yang lainnya. Dan tujuan dari moderasi beragama ini adalah untuk merajut perdamaian, saling berempati, dan saling menghargai agama yang satu dengan agama yang lainnya. Itulah mengenai moderasi beragama. Dan moderasi dan juga toleransi, apa sih bedanya? Moderasi itu kan merupakan cara pandang, cara sikap yang berada di tengah-tengah. Nah, moderasi inilah yang nantinya akan melahirkan toleransi. Seperti ketika kita itu memiliki sikap moderasi, itu kan kita berada di tengah-tengah. Kita tidak condong ke kanan maupun condong ke kiri. Dan nantinya kita itu akan melahirkan sikap toleransi. Sikap toleransi yang mau untuk menghargai adanya kanan dan kiri tersebut. Kita mau untuk menghargai dan menghormati perbedaan-perbedaan tersebut. Jadi toleransi merupakan bagian dari moderasi. Itulah mengenai toleransi dan juga moderasi. Terima kasih. Diskriminasi dan stereotip. Stereotip adalah persepsi yang berkembang. Stereotip merupakan persepsi seseorang terhadap orang lain yang hanya berdasarkan karakteristik atau rupa orang tersebut. Faktor stereotip diantaranya adalah lingkungan pertemanan, lingkungan sekolah, lingkungan masyarakat, keluarga, dan media sosial. Stereotip dibagi menjadi 3. Di antaranya adalah stereotip gender, suku, dan pekerjaan. Ciri-ciri stereotip: tidak akurat, berbau kejutan, dan mempengaruhi cara kita menginterpretasi informasi. Diskriminasi. Diskriminasi adalah sikap atau perilaku seseorang terhadap orang lain yang menyebabkan
orang tersebut atau golongan tersebut. Diskriminasi disebabkan oleh prasangka atau stereotip yang berkembang di masyarakat. Diskriminasi dibagi menjadi 5. Yang paling utama diantaranya adalah rasisme, seksisme, dan ageisme. Selain itu juga ada diskriminasi politik dan disabilitas. Selanjutnya yaitu bullying. Bullying adalah suatu perilaku yang dilakukan untuk menyakiti orang lain secara fisik maupun mental. Sifat ini ditandai dengan adanya ketidakseimbangan kekuasaan atau menunjukkan kekuatan. Sifat ini ditandai dengan adanya ketidakseimbangan kekuatan atau menunjukkan kekuasaan. Penyebab dari bullying. Bullying ini biasanya memiliki masalah keluarga, stres, atau trauma, maupun orang tersebut dapat menjadi salah satu korban. Dampak dari jenis-jenis bullying. Bullying dibagi menjadi 4. Yang pertama verbal, yang kedua sosial, yang ketiga fisik, yang keempat emosional. Yang pertama verbal. Verbal itu seperti perkataan, contohnya menggoda, mengancam, dan mengganti nama dengan nama yang buruk. Yang kedua yaitu sosial. Contohnya seperti memalukan orang lain di depan umum dan menggosipnya. Yang ketiga yaitu fisik, seperti melukai seseorang. Contohnya seperti menendang, mencubit, memukul. Emosional, seperti si korban itu sampai berkata-kata kotor. Dampak bullying bagi korban. Yang pertama, memiliki perasaan yang marah, sedih, trauma, dan frustasi. Cara mencegah bullying. Yang pertama, tunjukkanlah prestasi yang kamu miliki. Yang kedua, jangan takut dan sedih. Yang ketiga, lapor di pihak sekolah jika di kelas kalian ada bullying. Selanjutnya, radikalisme dan terorisme. Radikalisme adalah pemahaman atau perilaku menggunakan kekerasan dalam menyikapi perbedaan, memecahkan masalah, atau mencapai tujuan. Ciri-ciri radikalisme yaitu 1. Kaku, 2. Ekstrim, 3. eksklusif. Cara menangkal. 1. Memperkenalkan ilmu pengetahuan dengan baik dan benar. 2. Pemahaman ilmu pengetahuan dengan baik dan benar. 3. Meminimalisir kesenjangan sosial. Terorisme adalah penggunaan kekerasan yang menimbulkan ketakutan dalam usaha mencapai tujuan. Faktor penyebab terorisme ada 7, yaitu 1. Pemahaman keagamaan yang tidak benar. 2. Kemiskinan. 3. Pengangguran. 4. Pergaulan bebas. 5. Masalah kenegaraan. 6. Ketidakadilan dan ketimpangan. 7. Kesenjangan. 7. Penyalahgunaan agama. Selanjutnya surat Al-Hujurat ayat 11 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun min qaumin asa an yakunu khairan wa la tasawwadu Ayat ini berisi tentang larangan orang-orang beriman untuk mencela, menolak dan memanggil dengan panggilan yang buruk.
perilaku ini dapat menyakiti hati dan membuat kematian. Ayat ini memberi ayat ini juga menyuruh orang-orang untuk bertobat. Selanjutnya yaitu surat Al-Hujurat ayat 12 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhanni inna ba'dadh-dhanni ismu wa la tajassasu wa la yaghtab ba'dukum ba'dha ayyuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan fakarihtumuhu wattaqullaha innallaha tawwabur rahim. Ayat ini menjelaskan tentang orang-orang yang beriman untuk tidak saling berprasangka buruk dan mencari kesalahan-kesalahan orang lain dan memuji. Hal ini seperti memakan bangkai saudaranya sendiri yang sudah mati. Perilaku tersebut termasuk dosa besar dan bisa merusak hubungan antar sesama. Al-Hujurat ayat 13. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dhakarin wa untha wa khalaqna lakum Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dhakarin wa untha wa ja'alna lakum shuraka wa qabaila inna akramakum indallahi atqakum innallaha alimun khabir. Ayat ini menerangkan Allah telah menciptakan seorang laki-laki dan perempuan dengan berbagai perbedaan suku, bangsa, ras, dan agama. Bahkan mereka saling mengenal dan saling menghargai. Sesungguhnya orang yang paling mengasihi sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Bukan karena perbedaan latar belakang. Dari nilai yang menekankan betapa pentingnya toleransi dan persaudaraan antar sesama. Nah, itulah mengenai toleransi sampai dengan Quran Surat ayat 13. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.